satupun yang luput dari pengawasan. Jangan cepat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi. Lo nggak pakai otak apa? Lu lihat dandanannya, kumal, kotor, bau. Gua nggak mau. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena bisa jadi yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada yang mengolok-olokkan. Tapi itu hanya orang yang beriman. Jadi sampean masih berani dengan Najib Ben? Iya. Dan lo mesti ingat, gua masih punya band. Dan gua bakal latihan sama band gua. Nggak takut ya? Nggak takut ya? Kalau sama di subuh band level nggak? Kalian nggak perlu takut. Mereka itu bukan levelnya Najib Ben. Nggak perlu takut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekarang mari kita buktikan siapa yang terbaik. Buktiin apa? Sekarang kelihatannya Mas Najib yang lebih siap dibandingkan dengan Mas Wahyu. Justru sekarang Mas Wahyu yang lebih sibuk dengan konco-konconya. Mungkin apa yang sekarang terlihat adalah sebuah kekurangan, bisa jadi sebuah kelebihan. Ya, bagaimana kalau misalnya sekarang yang lebih siap itu adalah Wahyu? Jadi sampean nggak mau buka celana? Nggak. Oke. Oke. Mudah-mudahan aku salah potong. Ini baru peraturan pertama yang sampean terima. Masih ada 15.000 peraturan yang lain yang nanti aku akan kasih tahu satu demi satu. Maksud Pak Kiai tentang salah satu sifat Allah kan, Ar-Rahim. Iya kan? Subhanallah. Alhamdulillah. Kamu sudah mulai berpikir, Wahyu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Latihannya serius ya. Biar kamu cepat pinter, ya. Insya Allah Pak Kiai. Insya Allah Pak Kiai. Kalau begitu harapan permisi dulu Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya Man, terima kasih ya. Loh, kok tiba-tiba bilang makasih Mas? Iya, terima kasih aja. Gara-gara gue ngajarin lo main gitar, gue jadi diajarin sama Pak Kiai tentang Al-Quran. Alhamdulillah deh kalau begitu Mas. Bagiku sih hidup ini harus bermanfaat Mas. Kata Agim, sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Agim? Iya. Yang mana orangnya? Masa udah tahu itu loh Agim yang dari Bandung, Ustadz dari Bandung. Wah, nanti aku pinjemin deh kaset ceramahnya. Ceramahnya itu menyentuh banget Mas. Oh iya ya. Dan gue juga janji sama lo, gue bakal bikin lo keren. Ah, beneran Mas? Ya iyalah, lo lihat aja teman-teman gue. Mereka pada keren kan? Gara-gara mereka ikut gue. Iya. Dan satu lagi, gue udah nyuruh Doni untuk nurunin alat-alat band dari mobil. Jadi bisa kita pakai latihan. Wah, asik dong. Iya, makanya lo tenang aja. Lo bakal gue bikin keren kalau lo ikut di subuh band. Pasti Mas. Nih, Oke. masuk. Tenang aja. Lo semua ngapain depan kamar gue? Kami hanya mau memperkenalkan santri baru di pesantren Darussalam. Oh iya. JJ. Silahkan.
Assalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Gundul, buluk. Lo kenapa sih? Mau aja disuruh dandan kayak gini masih Najib? Gue juga sebenarnya nggak mau yuk. Kapan bilang lo nggak mau, Peng? Lah, gue kan kagak bilang iya. Tapi sih sebenarnya gue nggak apa-apa yuk. Kayak gini, insya Allah masih keren, ya nggak? Yuk, kita begini karena perintah Pak Kiai. Asli ini ribet banget. Kalau gue sih apa yang diminta gue turutin, men. Ya kayak itu tuh, Transformer. It's not a big problem. Tapi ini big problem buat gue. Lo lihat gue sekarang. Selama gue di pesantren ini, pernah nggak Pak Kiai nyuruh gue untuk dandan kayak lu semua? Nggak pernah kan? Mas-masnya ini keren kok. Keren dari mana? Kalau jadi santri ya keren begini dandanannya. Tapi kalau jadi rocker ya maaf-maaf aja, Mas. No way. Terus sekarang gimana? Tenang aja. Gue masih bisa bikin lo keren walaupun lo dandan kayak gini. Tuh, bentar. Kayak ini. Jadi, sebagai muslim yang baik itu adalah yang selalu menjaga tali silaturahmi sesama muslim. Meskipun kita itu berbeda-beda suku, berbeda-beda bangsa, ya. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ada yang mau membacakan? Aisyah, kamu masih ingat? Ingat. Coba bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Subhanallah, indah sekali Aisyah. Jazakallah. Nis, coba kamu baca terjemahannya. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Subhanallah. Begitu indahnya keindahan dari dunia ini ya. Jadi kita itu diperbolehkan untuk mengenal satu sama lain. Jadi kita boleh juga untuk mengenal Wahyu dan teman-temannya. Kita itu tidak perlu takut sama dia. Kita hanya boleh takut hanya kepada Gusti Allah. Tapi mereka serem-serem, Mbak. Tapi kan mereka ciptaan Gusti Allah juga. Kecuali kalau misalnya mereka itu makan batu, minum oli. Kita boleh takut sama mereka. Tapi kan mereka itu makannya nasi, sama seperti kita. Betul kata Mbak Nada, walaupun mereka seram, mereka tetap manusia biasa seperti kita. Justru yang lebih bahaya itu sifat dari dalam diri kita yang kadang-kadang membuat diri kita menjadi lebih seram. Seperti itu tuh. Insya Allah, jika kita menanam kebaikan kepada seseorang, maka seseorang itu akan membalas kebaikan kita. Itu adalah hukum timbal balik dari Gusti Allah.
Apa sih yang dilihat Mas Najib di diri Mbak Nada? Aku kan sama juga kayak Mbak Nada. Alah. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Insya Allah minggu depan kita lanjut lagi yo. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss, ikut Mbak ke sanggar yuk. Mbak ada ide bagus untuk rancangan. Boleh Mbak, tapi nanti aku ambil alat tulis dulu ya di kamar, nanti udahnya aku nyusul Mbak. Ya wes kalau gitu nanti aku tunggu di sanggar yuk. Iya. Mbak, Aisyah kemana yuk? Nggak tahu Mbak, kayaknya dia buru-buru deh, mungkin dia ada urusan. Itu dari tadi anak lagi aneh Mbak. Nis, namanya juga kan manusia. Yang tahu segala sesuatunya itu cuman Allah sama dia aja. Yuk. Yuk. Hamdan? Suara gitarnya kok begitu? Iki loh mas, aku biasa main gitar elektrik. Nah, kalau gitar iki gak biasa. Soleh, gue juga mau bilang drum itu ndak elektrik. Ya enggak toh mas, aku udah biasa menyesuaikan mas. Kalau yang dipukul keluarnya drum mas. Tapi kalau yang dipukul reban, keluarnya rebanan juga toh mas. Fikri, bassnya mana? Iki gitar mas, senarnya 6 beda sama bass. Kalau bass kan 4 senarnya. Gak usah banyak alasan, copot 2, tinggal 4. Ya ndak sama toh mas. Gue ada alasan, Ilham. Alhamdulillah wa syukurillah mas. Saya ndak punya alasan. Kenapa gue ndak bernyanyi? Ngene loh mas. Saya ini kan vokalis kedua setelah sampean. Jadi saya menyanyi setelah mas bro. Astagfirullahaladzim Rohim. Ini toh yang sampean cari. Bagus Rohim. Mas bro, orang sabar itu adanya di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas, gue pikir aku sudah mati. Aku nggak mau tahu, nggak mau dengar alasan. Pokoknya Najib Band itu harus main bagus. Jangan bikin malu aku, paham? Dan jangan bikin malu pesantren Darussalam. Berdiri. Jiro Lufu'a Lumai. Aku yakin Najib Band pasti ndak bakal menang. Hebat pilihan sampean. Hebat pilihan sampean. Mewah. Balik.
banget sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia senyum sama gue. Waalaikumsalam. Sorry telat. Oke, waktunya kita rock and roll. Apaan sih itu baju, Dok? Dok, lu belum ganti baju? Astagfirullahaladzim. Yuk, gue lebih nyaman pakai kostum kayak gini. Kan bisa jadi ciri khas band kita juga, iya kan? Kenapa lu ketawa? Enggak Mas Aldo, ini loh kata mas-mas ini, Mas Aldo itu udah ganti baju gara-gara habis ketemu seseorang. Siapa, Min? Gue dengar itu. Dengar Mas Bro, suara tape ya? Begundal Wahyu itu sedang latihan. Tuh, Mas Bro, kismunya bagus banget. Musik. Bagus. Bagus, Mas. Sana gue, sana gue. Enak. Dari mana Begundal itu dapat alat? Sik Mas Bro, tak tanya. Syukur. Pikir pakai otak, jangan pakai bibir. Syukur. Seneng gue. Kita intip. Ayo. Mas, ngapa tuh? Untung kita nggak ketahuan, Jo. Selamat. Selamat bapakmu, Bobi. Gokil. Hai guys, lanjutin lagi. Guys. Apa lagi tuh, Mas? Guys, ingat sholat maghrib dulu. Masya Allah. Iya ya, saatnya sholat maghrib ya? Gimana? Oh iya. Ayo. Pada. Sholat. Yuk, gue belum mandi yuk. Udah sholat. Habis kembali ibadah. Udah. Cicak di dinding. Loh. Mas Rohim, Mas Najib, Mas Buat, lagi ngapain toh? Aku dapat laporan, Arman. Katanya pintu ini rusak. Jadi aku mau perbaiki, Arman. Oh ngono toh Mas. Iya. Kalau begitu Arman permisi dulu ya. Mau sholat maghrib. Ya, jangan lupa sholat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Manggis. Buluk. Jangan lupa doakan kita, Arman, supaya bisa lepas. Gembel. Mas, gimana nih, Mas? Mas Bro, aduh. Aku ndak melihat tadi.
Ternyata Bu Gundal itu menempelkan lem. Mas, mau tolong minta mas, bro. Bawel! Aku juga nempel. Saya kan bang Biak. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Aku cuma mau bilang makasih sama kamu. Terima kasih buat apa? Makasih yo, kamu sudah menumbuhkan kepercayaan diri pada diri Arman. Tadi dia cerita, dia senang sekali menyebut-nyebut nama kamu terus. Ya, gue melakukan ini cuma buat Arman dan pesantren ini. Lagian, Arman kan pernah ngebantu gue. Jadi wajar lah kalau sekarang gue yang ngebantu dia. Apapun alasan kamu, mudah-mudahan Gusti Allah itu membalas kamu dengan pahala yang berlimpah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nada. Halo, Pak. Astagfirullahaladzim. Duh, Kayaknya ada yang datang ya, Mas. Aduh, kabur. Mas, jangan ditinggal mas, bro. Mas, aduh, mas, bro. Mas Najib kinti yo. Mas, bro. Padahal kata anak band tuh dia kesini loh. Astagfirullahaladzim, Mas Najib. Ini pada ngapain sih kok begini semua? Memperbaiki pintu itu loh. Ada ngapain di sini? Nggak bisa kok. Aduh, ya udah kalau gitu tak panggilin bantuannya, tak panggilin Pak Kiai. Bentar ya. Aisyah! Aisyah, nggak usah! Iya, Mas, bro. Mana kayak laba-laba ya? Hari ini banyak banget ya kejadian aneh. Sohib gue pada datang. Gue bisa latihan band. sakiti engkau dengan dosaku, ku balas segala kebaikanmu. Terus gue dapat pelajaran dari Pak Kiai. Nah sekarang Bapak akan jelaskan lagi tentang nama Gusti Allah yang lain, Ar-Rahim. Ar-Rahim. Yang artinya Maha Penyayang. Sifat Gusti Allah ini satu paket dengan Selalu ku tinggalkan engkau dengan hilafku, ku balas segala kemurahanmu dengan keburukan. Dan terakhir, Lo aja yang cuci. Ntar gue bayar. Menyadari semuanya bahwa nafas yang ku hirup adalah kuasamu. Selamat jalan Wahyu. Semoga kamu selalu berada dalam lindungan Gusti Allah. Terima kasihku ya Allah atas indahnya hidup. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasihku ya
pengen ngomong sama lo. Tapi sekarang sudah malam. Dan kita cuma berdua. Ini bukan pertama kalinya kan kita ngomong berdua. Terus kenapa jadi masalah? Justru karena kita sering mengulanginya. Permisi, saya mau pulang. Ada. Sini dari sini. Nada. Masya Allah, Bapak nggak habis pikir. Kenapa kalian bisa begini nih? Hah? Wahyu sak koncone Pak Kiai. Maksud kamu apa toh? Hah? Tadi kita lagi lihat Pak Kiai, terus pintunya dilumuri lem. Jadi kita nempel kayak tadi Pak Kiai. Masya Allah, apa yang kalian lakukan? Hah? Kenapa kalian bisa nempel di pintu? Tadinya kita bertiga, Mas Najib, Rohim, sama saya tuh mau ngintip si Wahyu Begundal itu. Ya Mas ya, ngintip ya Mas ya. Ya Allah, Najib, kamu kan sudah tahu mengintip itu bukan pekerjaan yang mulia, tidak bermanfaat. Makanya karena kesalahan kalian ini, jadi kalian sudah menerima balasannya. Saya hanya ingin mencuri ilmu musiknya Wahyu, Pak Kiai. Masya Allah, Najib. Ilmu itu bermanfaat. Tapi karena kamu mencuri, jadi mudarat, Jib. Mudarat. Jib. Untung Mas Najib nggak apa-apa. Nah, coba kalau nggak ada Aisyah, kalian masih tetap di sini menempel seperti cecak, tahu nggak? Nah, sekarang kalian berterima kasih sama Aisyah. Matur nuwun, Mbak Aisyah. Terima kasih. Matur nuwun Aisyah. Enci, sami-sami ki Mas Najib. Yaudah, sekarang kalian masuk ke kamar kalian masing-masing. Sebentar lagi sholat maghrib. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Gue capek banget. Tapi lo seneng kan ketemu Nisa? Apaan sih lo cie-cie, kayak tukang bapak lo. Assalamualaikum. Salam. Masya Allah, memangnya kalian ini enak ya. Tidur di kamar sekecil ini, sempit-sempitan begini. Enggak sih Pak Kiai, kita kan berlima. Masa kita tidur satu ranjang? Yang ada empit-empitan dong. Nah, kalau begitu, kalian berempat ikut Bapak. Tidur di kamar lain bersama santri-santri lain, yuk. Tunggu. Kenapa mereka semua nggak di sini aja? Wahyu, konco-koncomu itu sekarang sudah nyantri di sini. Jadi harus berbaur dengan santri-santri yang lain. Pak Kiai, sebenarnya sih kita masih mau bersama Pak Kiai. Ya, cuma kalau masih ada kamar kosong, boleh lah Pak Kiai. Kalau ngomong yang benar, konsisten.
Jangan bikin bingung orang lu. Itu sudah takdir kalian. Gusti Allah sudah mentakdirkan kalian untuk pisah tidurnya dengan Wahyu. Nah, Gusti Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang artinya, katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan Gusti Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Gusti Allah lah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Nah, itu adalah ujian Gusti Allah kepada kalian. Kalian siap menerimanya? Siap, Pak Kiai. Ya udah, kalau begitu, ayo ikut Bapak. Coba dulu ya. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku? Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Kiai. Sedang apa kamu, Cip? Saya sedang kangen sama Gusti Allah, Pak Kiai. Subhanallah. Barakallahu fikum. Semoga Gusti Allah memberkahimu, Cip. Amin. Bapak duluan ya. Cip, Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka. Dan mereka tidak pula bersedih hati. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ampuni segala dosa-dosaku, ya Allah. Aku hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, ya Allah. Ampuni, ya Allah. Kuatkanlah hatiku, ya Allah, agar bisa beristiqomah, menegakkan agamamu, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aku banyak sekali melakukan dosa, ya Allah. Semua itu aku lakukan hanya untuk menegakkan agamamu, ya Allah. Kalau toh akhirnya aku benci sama Wahyu, karena memang dia itu tidak benar, ya Allah. Dan aku sangat mencintai Denada, ya Allah. Jodohkanlah aku dengan Denada, ya Allah.
Aku sangat mencintainya ya Allah. Tapi aku lebih mencintai Engkau ya Allah. Mas Ustadz, kita nunggu nangkene aja. Loh, iya. Mas Bro pasti lama iki. Ya iyalah, yang namanya berdoa. Minta sama Gusti Allah itu harus khusyuk. Mudah-mudahan dijabah ya doanya. Amin. Jam berapa ya? Nah, lu, cep mas, wes Thomas, cup, wes Thomas, wes nggak usah mewek, ya, cup, tenang. Aku ndak mewek. Aku habis mengaji dan berdoa. Pasti sudah lebih tenang, toh Mas Bro? Iya. Kalau untuk urusan agama Allah, aku ndak ada kompromi. Assalamualaikum Mas Najib. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Aisyah. Hari ini Aisyah senang banget sudah bisa membantu Mas Najib. Matur nuwun Aisyah sudah membantu aku. Lah yo, makanya itu aku kan udah bantu toh. Tolong toh, aku boleh dimasukin ke bandnya Mas Najib, Mas. Opo kuwi playas? Please. Oh, ngerti. Aku kan sudah bilang kalau untuk urusan manajemen Najib Band, Fuad Asar yang akan mengatur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak. Kalau urusan mau masuk ke band Najib harus bisa KTP. Saya udah tahu kalau sampean mau pergi sebenarnya. Opo kuwi? Lontot ih. Kasihan Mas Bro, makin hari makin tersiksa batinnya. Aku harus bantu, tapi piye caranya? Iya caranya. Ini caranya. Mudah-mudahan berhasil dan Mas Bro senang. Astagfirullahaladzim. Santriwati mau masuk ke kamar Gundal Wahyu. Astagfirullahaladzim. Ini benar-benar mendekati zina. Apa jangan-jangan? Tidak mungkin. Aku harus mencari saksi untuk menangkap mereka. Ini Syah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nis, itu gimana jemuran kamu? Udah ketemu? Belum, Mbak. Padahal bajunya ndak bagus-bagus amat. Itu loh Mbak, kemarin tuh jemurannya Nisa diangkat karo Aldo. Loh, kok bisa Aldo? Bohong, Mbak, ndak. Yang maksa itu Aldo, Nisa ndak nyuruh, Mbak. Aduh, kamu ini Nis. Ya udah, supaya nggak menimbulkan fitnah, coba kamu tanyakan lagi sama Aldo. Dan sekali lagi yo, jangan pernah jemuran kamu itu diambil lagi sama cowok. Apalagi dia bukan keluarga kamu. Barang-barang kamu itu kan banyak yang pribadi. Nggak baik, Nis. Iya, Mbak. Mbak, jangan-jangan
barang-barangnya si Nisa itu diambil Aldo buat melet si Nisa. Iya ngaco kamu, sopo sing sudi karo Aldo. Semakin kue nolak aku, semakin kue bersilat lidah yo. Kue ketok kalau kamu tuh suka sama Aldo, ya toh? Ih ngaco. Udah mbak. Udah. Aku. Ih ngaco. Udah kerja lagi. Kok tidur di sini? Bangun. Bangun. Kenapa sampai tidur di kamarku? Bantu kan Mas Bro? Alhamdulillah, aku baru bangun tidur sudah dihibur. Sampean kalau habis sholat subuh itu udah boleh tidur lagi. Loh, Mas Bro aja tidur, Top. Aku ngantuk. Gak usah diikuti. Mau ngikutin masa nggak boleh, Thomas? Wes diam. Aduh, alhamdulillah ya Allah. Kamu masih memberikan aku umur panjang dan bangun tidur langsung tertawa. Alhamdulillah. Mas Bro. Mandi dulu, tipang-tipung. Aku perhatikan lama-lama sampean Fuad seperti almarhum Gepeng. Yang mana, Mas? Mantan foto model zaman dulu. Aku kira pelawak, Mas. Mas Bro, mandi. Astagfirullahaladzim. Kenapa toh? Semuanya seperti mau perang. Sampean makin lama di sini makin lucu, Wahyu. Lu yang nyari-nyari muka gue. Kurang ajar sampean. Bukan aku yang mengerjakan itu semua. Gue jangan sembarangan menfitnah aku. Siapa lagi selain lu? Aku paling tidak suka difitnah. Gue juga nggak terima ya. Kalau muka gue dicoret-coret kayak gini. Siapa sih nyoret? Wes Wahyu, gue ndak usah banyak pidato. Kalau gue mengajak aku berkelahi, aku ndak takut. Kenapa? Lo ngajak gue ribut? Ayo. Yuk, kalau lu bisa ngerjain Mas Najib dalam seminggu 10 kali, lu bakal dapat hadiah bonus tuh. Mangkok beserta isi-isinya. Terserah, mau isinya bakwan, somai, bakso, bapau. Bapau lu dong, Dok. Mangkok isi gue dong. Wes. Iki apa lo? Wahyu, menari di atas penderitaan orang lain bukanlah tindakan yang terpuji yang dilakukan oleh Muslim. Tapi setahu gue, menguping pembicaraan orang lain itu perbuatan yang tidak baik buat seorang Muslim. Dan satu lagi, gue udah nyuruh Doni
ini untuk nurunin alat cepet bawah. Kita begini karena perintah Pak Kiai. Sekali lagi ya. Nggak keluar suara. Nggak keluar suara. Dok, lu belum ganti baju? Ini tutup lagi. Oh, tutup lagi. Dia malah bilang lagi. Kenapa kamu tak? Maaf Mas Aldo, nggak enak. Gablek. Mas Aldo. Mereka dapat alat dari mana toh? Sek Mas, aku tanya ya. Kat, Wahyu jangan nongol dulu belum? Tadi gua udah Jebol. Syukur. Syukur. Sorry. Tahan dong. Terperangkap. Ini Spiderman yang begini nempel terus. Spiderman? Hah? Takut. Aku tak pernah. Alah tak pernah. Tak pernah. Untung ada Aisyah yang bisa bantu kamu. Ayo titip kamu yang bukan aduh. Terima kasih sama Tit. Sama Aisyah. Gak taunya itu nempel itu Pak Haji. Pak Haji. Salah sih. Jip, ilmu itu bermanfaat, Jip. Tapi kalau kamu dapatkan dengan cara yang tidak baik, Maaf Pak Kiai. Wajar. Saya sholat dulu. Aja. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Dia maha besar, Dia maha sempurna. Tak ada satupun yang luput dari penjagaannya, tak ada satupun yang luput dari pandangannya, tak ada satupun yang luput dari penglihatannya, tak ada satupun yang luput dari